just show her a little. Ya mungkin nggak seharusnya dirusak ya buat fasilitas umum. Terus apa ya, di sini tuh mungkin masyarakat kurang sadar terhadap apa ya, pengelolaan sampah. Itu juga termasuk usaha lingkungan kan ya Teh ya. Mungkin harus lebih sosialisasi sama masyarakatnya biar sampah apa ya, dibuang ke tempatnya gitu kan. Terus fasilitas umumnya juga tetap dijaga gitu kan. Apalagi kan ini tempat wisata ya yang harus dilakukan. Kita kasih ya, edukasi aja paling lewat himbauan. Biasanya kita kasih buat apa ya, buat himbauan tentang peraturan apa aja nih yang ada ini. Contohnya peraturan untuk tidak merokok, terus ya peraturan untuk tidak membuang sampah, juga peraturan untuk tidak makan dan minum di kawasan taman. Dan satu lagi tambahan, mungkin untuk di sini kan ada rumput sintetis ya, dan itu tuh nggak boleh diinjak pakai alas kaki, harus dilepas alas kakinya. Harus ditingkatin kesadaran diri. Ini kan fasilitas umum berarti milik bersama. Marilah kita sama-sama merawat fasilitas umum. Ya sama-sama biar jadinya kesemuanya enak, tertib, tentram, terus lingkungannya juga bersih kayak gitu ya. Jadi sama-sama dirawat gitu. Semoga jadi kesadaran buat semua ya teman-teman. Hihi, di sini ada Teh Merse yang akan menyampaikan teks edukasi. Kerusakan fasilitas umum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan yang berlebihan, kurangnya pemeliharaan, bencana alam, dan tindakan vandalisme. Faktor-faktor ini bisa saling berhubungan dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Vandalisme adalah tindakan merusak atau mencemarkan fasilitas umum, memiliki dampak serius pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Undang-undang telah dibentuk untuk melindungi fasilitas umum dan menegakkan keadilan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur sanksi bagi pelaku vandalisme terhadap objek wisata. Vandalisme tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak menyenangkan bagi warga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tindakan melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Memahami undang-undang yang berkaitan dengan vandalisme penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga fasilitas umum dengan memenuhi peraturan tersebut. Kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk bersama-sama menikmati dan memanfaatkan fasilitas publik. Edukasi tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif vandalisme menjadi langkah penting dalam membentuk kesadaran masyarakat. Semakin banyak orang menyadari betapa merusaknya tindakan vandalisme, semakin besar kemungkinan untuk mencegahnya dan membangun lingkungan yang lebih baik lagi. Contoh tindakan vandalisme melibatkan coret-coretan pada dinding, bangunan publik, pengerusakan fasilitas umum seperti tempat sampah, lalu ada halte bis, tempat-tempat wisata, atau merusak taman kota dan mencabuti tanaman hias. Selain itu, melempar cat pada kendaraan umum atau ibadah juga termasuk perbuatan vandalisme. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan bagi pemerintah atau pemilik fasilitas umum. Kerusakan akibat vandalisme juga akhirnya merugikan dan membuat tidak nyaman orang-orang di sekitar. Beberapa penyebab umum vandalisme melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan individu. Yang pertama adalah faktor sosial. Jadi ketidakpuasan warga atau masyarakat terhadap pemerintah, terhadap fasilitas yang diberikan. Jadi seseorang yang melakukan tindakan vandalisme itu karena dirinya merasa tidak ada kesenjangan yang sama, jadi adanya kesenjangan sosial. Lalu adanya ketidakadaan aktivitas positif, jadi kurangnya kegiatan positif dan konstruktif bagi kelompok muda di suatu wilayah dapat menyebabkan mereka mencari pelampiasan dalam tindakan destruktif termasuk vandalisme. Lalu ada tindakan tanpa
tindakan tanpa perhitungan. Jadi vandalisme dapat terjadi ketika ada kesempatan, motivasi, dan kurangnya pengawasan. Faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan situasi yang mendukung terjadinya vandalisme. Lalu ada pengaruh teman sebaya. Ini bahaya banget teman-teman yang mempengaruhi untuk melakukan tindakan vandalisme, karena grup tekanan dari teman sebaya dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam perilaku vandalisme. Lalu ada kondisi ekonomi yang sulit gitu, karena tindakan vandalisme ini juga diakibatkan karena adanya kondisi masyarakat yang kesulitan. Lalu adanya ketidakpuasan sosial. Orang yang merasa tidak puas atau marah terhadap situasi sosial atau ekonomi tertentu mungkin cenderung mengekspresikannya melalui tindakan vandalisme. Lalu ada rasa tidak dihargai. Kurangnya pengakuan atau perhatian terhadap individu dapat memicu keinginan untuk menonjolkan diri melalui tindakan yang merusak. Selanjutnya ada tingkat kriminalitas. Lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi dapat menciptakan budaya yang merusak di mana vandalisme dianggap sebagai perilaku. Lalu selanjutnya adalah ketidakpahaman terhadap konsekuensi. Jadi orang-orang yang melakukan vandalisme cenderung orang yang bodoh amat dan terserah gimana dia. Jadi ya udah suka-suka saya gitu. Padahal konsekuensi terhadap tindakan vandalisme ini sangat berakibat fatal. Orang yang melakukan tindakan vandalisme ini termasuk adalah orang yang kurang dalam hal pendidikan. Jadi berpikir bahwa hal yang mereka lakukan tidak ada yang salah gitu. Ini ada problem psikologis. Jadi beberapa individu yang mengalami masalah psikologis atau emosional tertentu mungkin melampiaskan perasaan mereka melalui tindakan vandalisme. Selanjutnya ada dampak dari vandalisme atau merusak fasilitas umum. Pertama adalah biaya pemulihannya. Jadi untuk memperbaiki dan mengganti apa yang telah dirusak oleh masyarakat tanpa ada rasa tanggung jawab ini, yang pastinya akan memerlukan biaya pemulihan. Yang pastinya itu dari pasti minta pertanggungjawabannya dari masyarakat juga. Selanjutnya ada gangguan layanan. Kerusakan pada fasilitas umum dapat mengganggu layanan bagi masyarakat yang lain. Jadi misal yang terjadi kemarin ada di daerah Asia Afrika dan daerah Braga. Di sana itu banyak kerusakan fasilitas umum. Terus ada juga di Taman Tegalega. Kerusakannya itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ada persepsi keamanan menurun. Fasilitas umum yang sering kali dirusak dapat menciptakan persepsi keamanan yang rendah gitu. Jadi gak ada yang ngejagain tempatnya itu, misalnya dari aparat atau dari sekitar, dan kurangnya sadar di masyarakat. Lalu menurunkan kualitas lingkungan. Kerusakan pada fasilitas umum juga ya, kualitas dari lingkungan tersebut jadi terlihat menurun di mata masyarakat. Jadi mungkin orang luar juga melihatnya kenapa bisa rusak, bla 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 bla. Terus selanjutnya ada potensi lingkaran kekerasan. Jadi tempat-tempat yang kayak gitu tuh bisa jadi tempat kekerasan atau suatu hal yang negatif. Misalnya di Taman Tegalega itu kalau malamnya itu pasti banyak orang-orang yang melakukan. Nah itu, jadi akibat adanya vandalisme dan kerusakan fasilitas umum ini sangat merugikan bagi masyarakat lainnya. Lalu ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah vandalisme, yaitu pemantauan dan keamanan. Peningkatan keamanan dan pemantauan ini dapat mengurangi risiko tindakan dari vandalisme. Mungkin ada keamanan dari aparat sekitar atau dari Satpol PP yang bertugas seperti yang ada di Asia Afrika, dan mungkin balik lagi ke kesadaran diri masing-masing. Lalu yang kedua ada pendidikan dan kampanye. Program pendidikan dan kampanye masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang negatif dari vandalisme. Jadi mungkin diadain seminar atau ada sosialisasi dengan warga-warga terhadap dampak negatif dari vandalisme. Selanjutnya ada desain anti vandalisme, yang maksudnya itu desain fisik yang dirancang untuk mengurangi risiko vandalisme. Lalu yang selanjutnya ada keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas lokal dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas. Jadi agar lingkungan atau fasilitas umum itu dapat digunakan semestinya dan bisa dijaga oleh komunitas-komunitas tertentu atau oleh masyarakat-masyarakat dalam kelompok tertentu. Mungkin itu saja penjelasan tentang vandalisme dan bagaimana cara pencegahannya. Dan balik lagi kepada kesadaran diri masing-masing bahwa fasilitas umum adalah bukan hal untuk dirusak, tetapi untuk kebutuhan kita semua.